Nah, malam itu tuh Mike ngedenger kayak suara Steve tuh teriak kayak, "Hey!" gitu. Terus dibarengin sama suaranya Steve itu, Mike itu ngedenger suara tembak sebanyak 3 sampai 4 kali. Dia tahu siapa pelakunya. Dia merasa bahwa pelakunya itu adalah Hai, namaku Cindy dan selamat datang. Babaturan, hayu sini kumpul. Karena aku tuh mau ceritain satu kasus yang bikin aku mikir, kok ada ya orang yang kayak gini? Kok bisa ya ada seseorang yang mau menghabisi nyawa orang lain yang padahal tuh baik banget? Kalau Babaturan pengen tahu ceritanya kayak apa, hayu sini ngariung. Nanti aku ceritain dan kita bahas sama-sama ya. Jadi di malam hari di tanggal 17 Juli 2002, pihak kepolisian Filipina itu menemukan seseorang yang sudah tidak bernyawa lagi di sebuah apartemen di daerah Makati yang merupakan pusat keuangannya Filipina. Korbannya sendiri adalah laki-laki yang merupakan warga negara asing, tepatnya UK alias Inggris. Korbannya sendiri bernama Steve Davis yang lahir pada tanggal 27 Maret 1970 di Nottingham, Inggris. Nah, Steve ini memiliki 1 orang ibu dan 2 adik perempuan. Sejak ayahnya meninggal ya, Steve ini tuh berusaha keras banget untuk jadi laki-laki yang paling hebat dalam keluarga mereka gitu. Steve ini tuh berusaha banget ya buat menyenangkan dan ngelindungi ibu serta kedua adiknya itu. Hingga akhirnya ibunya Steve yang bernama Margaret Davis ini bertemu sama seorang laki-laki yang bernama Alan. Nah, sejak saat itu nih, si Steve ini mulai melonggarkan atau membiarkan dirinya sendiri melepaskan ibu dan adik-adiknya buat dilindungi sama Alan ini. Dan sejak pertemuan pertama nih, Steve sama Alan, keduanya tuh udah cocok gitu, udah kayak bro gitu. Mereka tuh bisa menceritakan apapun. Dan menurut Alan sendiri, Steve ini adalah merupakan orang yang gampang banget deket sama orang dan gampang banget bergaul sama orang. Selain menjadi orang yang ramah dan gampang bergaul sama orang lain nih, ternyata Steve Davis juga memiliki ketertarikan khusus sama dunia komputer. Sampai dia akhirnya juga mengambil jurusan komputer waktu dia kuliah. Nah, kecintaannya pada komputer di umur yang baru 19 tahun, nih, Steven itu mendapatkan pekerjaan di perusahaan komputer besar di Nottingham, Inggris. Dan 3 tahun kemudian, saat usianya Steven baru 21 nih, Steven mendapatkan tawaran nih dari perusahaan. Dia bakal dikasih gaji 3 kali lipat kalau dia tuh mau pindah ke Hong Kong di cabang perusahaannya yang lain. Steve waktu itu tuh kayak galau gitu. Dia tuh kayak nggak bisa ninggalin ibu sama adik-adiknya walaupun dia percaya bahwa Alan ayah sambungnya tuh bisa ngejagain mereka gitu. Nah, waktu Alan cerita sama ibunya justru mendukung 100%. Ibunya mendukung kepergian Alan ke Hong Kong karena merasa bahwa kepergiannya Alan ke Hong Kong itu bisa buat kehidupannya jauh lebih baik. Dan di saat Steve nih lagi merangkai kehidupannya yang sekarang tuh sebenarnya menyenangkan, tapi kelihatan punya masa depan yang jauh lebih baik, ada seorang perempuan di belahan dunia yang lain yang sedang berjuang keras keluar dari kemiskinan. Perempuan ini bernama Evelyn yang lahir dan besar di Pulau Daram Samar, Filipina. Bisa dibilang ya pulau ini tuh kayak pulau terpencil gitu karena buat dapat minum aja, air minum yang bersih aja tuh susah di sana. Terus kalau orang dari Filipina mau ke pulau ini tuh mereka cuma bisa menggunakan boat atau perahu gitu ya. Itu aja perjalanannya bisa 3 jam. Selain tinggal di pulau terpencil ini ya, keluarganya Evelyn juga termasuk keluarga yang miskin gitu. Apalagi sejak ayahnya terkena stroke ya, jadi Evelyn tuh harus juga membanting tulang buat memenuhi kebutuhannya keluarga. Dan karena kemiskinan ini nih, si Evelyn tuh berusaha banget buat keluar dari pulau tersebut. Jadi dia berpikiran buat pergi deh nih keluar merantau gitu ya dari pulau itu ke tempat yang sepertinya lebih menjanjikan buat dia untuk menghasilkan uang. Lalu Evelyn ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke Angeles City di mana banyak perempuan di Filipina tuh menggantungkan mimpi dan harapannya. Kota Angeles City sendiri juga sebenarnya terkenal sebagai kota di mana kaum perempuan tuh bisa menggantungkan mimpi-mimpinya, mungkin bisa bertemu dengan laki-laki Amerika, laki-laki Inggris, atau laki-laki dari luar negeri yang lain. Sementara untuk laki-laki, tempat ini tuh tempat untuk mengeluarkan semua hasratnya. Di Angeles City tuh banyak banget bar-bar yang istilahnya dan kebanyakan dari mereka tuh biasanya memanipulasi usianya mereka. Mereka tuh menua-nuakan diri gitu. Sama nih kayak Evelyn yang sebenarnya umurnya baru 14 tahun. Tapi waktu itu tuh dia udah ngaku kalau umurnya 22 tahun. Dan sebenarnya Evelyn sendiri tuh nggak terlalu nyaman sama pekerjaannya gitu. Tapi karena dia harus berjuang buat keluarganya di Pulau Daram Samar, ya mau nggak mau deh akhirnya dia berusaha untuk menikmati pekerjaannya. Bahkan dia tuh diketahui sama saudaranya ya kalau si Evelyn itu tuh mengkonsumsi obat supaya enjoy sama pekerjaannya. Nah, pertemuannya Steve sama Evelyn ini ya di bar ini gitu loh, salah satu bar di
Angeles City. Tapi gimana kok Steve yang harusnya di Hong Kong kenapa ada di Filipina gitu. Nah ternyata si Steve sama beberapa temennya dari perusahaan yang sama tuh suka pergi ke Filipina buat kayak refreshing gitu kali ya. Mereka tuh pergi dari Hong Kong ke Filipina karena ternyata jaraknya juga gak terlalu jauh. Mereka tektok aja. Nah salah satu kesenangan yang ditawarkan di Angeles City ya seperti yang kita tahu adalah perempuan. Nah akhirnya mereka tuh pergi ke bar dan Steve tuh ketemu nih sama si Evelyn. Dan wownya nih kayak cerita-cerita di dongeng gitu ya. Steve ini langsung jatuh cinta sama Evelyn di pandangan pertama, di pertemuan pertama mereka. Dan Steve ini tuh sering banget ngasih uang ke pemilik bar gitu buat bisa ngajak Evelyn keluar dari bar, buat jalan-jalan, buat makan kayak gitu. Nah karena ngerasa udah tertarik nih, bener-bener tertarik sama ini perempuan, akhirnya Steve itu memutuskan untuk ngasih tahu nih ibunya Margaret bahwa dia tuh udah ketemu sama seseorang gitu. Kayak, ibu, aku tuh kayaknya udah ketemu nih sama seseorang yang spesial di hati aku. Kayaknya dia nih yang bakal menjadi istri aku dan nemenin aku seumur hidup gitu. Dan waktu nerima kabar ini, Margaret tuh ngerasa seneng gitu, kayak ngerasa bahwa dia tuh bisa melepaskan anaknya di negara orang yang jauh gitu dengan seseorang yang dia cintai. Tapi kemudian Steve cerita lagi nih sama ibunya kayak, aku ketemu sama orang ini tuh di bar bu gitu. Nah Margaret menerima kata bar ini, dia tuh ngerasa atau berpikir bar itu mungkin sama kayak pub gitu, karena di Inggris pub itu juga kan adalah tempat yang biasa ya, kayak banyak banget pub tuh di Inggris gitu. Tapi di Inggris itu adalah tempat cuma buat minum-minum kan, buat hangout, minum-minum gitu. Jadi Margaret tuh berpikirnya kayak gitu. Dia nggak pernah berpikir kalau bar itu adalah tempat di mana perempuan itu diperbelikan. Dan karena keseriusannya si Steve pada Evelyn ini, Steve tuh berusaha banget buat melepaskan Evelyn dari tempat dia bekerja gitu. Dengan perundingan yang alot dan mengeluarkan uang yang cukup banyak, akhirnya Steve tuh bisa berhasil mengeluarkan Evelyn dari pub tempat dia bekerja di Angeles City. Dan karena udah segitu seriusnya, jadi Steve ini berpikir bahwa dia tuh harus mempertemukan nih antara calon istrinya dan kedua orang tuanya. Mereka tuh kan berada di tempat yang berbeda nih ya, yang satu ada di Hong Kong, yang satu di Inggris gitu. Jadi akhirnya Steve ini mengundang nih kedua orang tuanya buat datang nih ke Hong Kong. Undangan kali ini tuh khusus karena Steve itu mau memperkenalkan calon istrinya kepada kedua orang tuanya. Waktu pertama kali Margaret ketemu sama Evelyn nih, dia tuh udah langsung kayak yang, oh pantes anak saya jatuh cinta sama perempuan ini. Ternyata cantik, ternyata sopan, ternyata baik. Nah setelah melihat itu, jadinya si Margaret ini ngerasa semakin yakin gitu ya bahwa dia bisa melepaskan anaknya dan membiarkan anaknya tuh menikah dengan Evelyn, perempuan Asia yang cantik dan penuh dengan sopan santun. Dan setelah mendapatkan restu dari Margaret, sang ibu ya, akhirnya Steve itu menikahi Evelyn. Dan tentu aja nih pernikahannya Evelyn sama si Steve ini membuat beberapa orang yang pernah kerja di bar bareng sama Evelyn ini tuh ngerasa iri gitu sama Evelyn. Karena gimana ya, dari semua banyak perempuan yang kerja di sana yang memiliki mimpi-mimpi untuk dinikahi sama laki-laki luar negeri yang kaya, ternyata ada satu di antara mereka nih, yaitu Evelyn, yang ternyata mendapatkan atau menjadikan mimpi-mimpi mereka tuh jadi nyata gitu. Bahkan setelah mereka menikah nih, Evelyn tuh nggak boleh melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang sama sekali nih sama Steve. Semua kehidupannya Evelyn tuh udah dijamin sama Steve 100%. Dia juga dikasih tempat tinggal tuh yang bukannya layak lagi, tapi lebih termasuk ke mewah gitu. Dan dari pernikahan keduanya mereka memiliki 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan bernama Jessica, terus 2 tahun kemudian lahir adiknya bernama Joshua. Beberapa tahun kemudian Steve sama Evelyn balik nih ke Angeles City. Jadi mereka tuh dari Hong Kong balik ke Angeles City karena Steve itu dikirim nih sama perusahaannya buat kerja di cabang perusahaan mereka yang ada di Filipina. Kalau dulu ya, Evelyn itu adalah seorang gadis yang bekerja di bar, berusaha mencari beberapa sen dalam satu malam ya. Kali ini Evelyn tuh balik ke tempat ini, ke Angeles City ini sebagai seorang nyonya gitu. Udah kebalik banget, udah beda banget dunianya. Karena di tempat ini sekarang si Steve itu nyewakan rumah buat mereka tinggal tuh di kawasan yang elit gitu. Bahkan Steve ini tuh mempekerjakan kayak supir, kayak pembantu rumah tangga gitu, buat mempermudah hidupnya si Evelyn ini. Jadi Evelyn tuh bener-bener udah kayak ratu gitu, nggak pernah melakukan pekerjaan apapun. Bahkan si Steven tuh sampai manggil Nita yang merupakan kakak dari Evelyn ini buat kerja di rumah
rumahnya sebagai pengasuh untuk kedua anaknya. Gila sih, Steve ini tuh bener-bener laki-laki idaman banget sih. Sesekali nih keluarganya si Steve itu, si Margaret sama Alan itu tuh datang nih dari Inggris ke Filipina gitu kan, buat ngelihat anak sama cucu-cucunya. Di sini tuh Margaret ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kehidupannya si Evelyn nih. Evelyn tuh kerjanya tuh cuma bermalas-malasan gitu, keluar tuh buat belanja, ngabisin duit, terus pulang lagi, males-malesan lagi. Dan semua pekerjaannya Evelyn itu yang ada di rumah tuh udah dikerjain sama orang-orang lain gitu, bukan, bahkan buat ngurusin anak pun ada Nita gitu, kakaknya dia yang ngurusin anak-anaknya. Duh ya ampun Evelyn, kalau lu tinggal di Indonesia nih dengan sikap lu yang kayak gitu dan mertua lu lihat ya lu bermalas-malasan kayak gitu ngabisin duit anaknya. Tapi karena Margaret ngerasa bahwa anaknya si Steve ini tuh happy-happy aja hidupnya bareng sama si Evelyn, jadi dia tuh gak komplain. Dia tuh ya sudahlah, yang penting anak gue happy kok. Dan selain Steve ini baik banget sama Evelyn ya, menjadikan Evelyn kayak ratu gitu di rumahnya sendiri, memberikan apapun yang dia butuhkan. Ternyata Steve itu juga baik banget nih sama keluarganya Evelyn. Selain Nita nih yang dibawa ke rumahnya sebagai pengasuh untuk anak-anaknya ya, ternyata Steve itu tuh setiap bulannya tuh ngasih uang ke keluarganya si Evelyn. Bahkan dari uang itu, pada akhirnya nih, ibu sama bapaknya Evelyn tuh bisa ngebangun rumah yang jauh lebih baik, yang jauh lebih layak dari sebelumnya. Bahkan kelihatan mencolok di antara rumah-rumah tetangganya gitu. Bahkan dari uang yang dikasih sama Steve nih, bapaknya Evelyn tuh bisa untuk pertama kalinya membeli perahu ya. Selama ini kan bapaknya Evelyn tuh bekerja sebagai nelayan, tapi selalu menggunakan atau menyewa perahu dari orang lain. Tapi anaknya si Evelyn ini sudah menikah dengan Steve, akhirnya bapaknya tuh bisa punya perahu sendiri dan berlayar mencari ikan itu tanpa harus menyewa lagi tuh perahu dari orang lain. Gila banget gak tuh si Steve ya, selain menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, dia juga menjadi seorang menantu yang baik. Steve tuh kayak paket lengkap banget, satu paket laki-laki yang diimpikan oleh banyak orang, ya gak sih? Dan Evelyn ini ya, selain kurang menyenangkan di mata dan di hati mertuanya, ternyata Evelyn ini juga kurang menyenangkan di hati saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang ada di Pulau Daram Samar itu tuh ngerasa gimana gitu ya sama Evelyn. Karena semenjak si Evelyn menikah sama Steve nih, setiap kali mereka ngobrol sama Evelyn, yang diomongin sama Evelyn tuh cuma uang. Jadi seolah-olah mereka tuh merasa kayak direndahkan gitu sama Evelyn. Steve juga nih sering banget ngirim nih kedua mertuanya dari Daram Samar tuh ke Angeles City. Gunanya buat apa? Gunanya supaya istrinya itu nggak ngerasa kesepian, dia ngerasa bahwa ada keluarganya nih di rumahnya. Setiap kali kedua mertuanya tuh datang ke rumah mereka, si mertua ini tuh bisa stay di rumah itu seminggu, 2 minggu, sebulan gitu. Dan Steve ini tuh nggak ngerasa keberatan sama sekali, dia merasa happy justru setiap kali mertuanya datang. Tapi setiap mertuanya pulang nih, balik nih dari Angeles City ke Daram Samar nih, ada aja yang hilang dari rumah itu. Kadang bantal hilang, kadang rice cooker hilang, kadang kipas angin hilang. Dan pernah nih suatu saat si ibunya nih, si Margaret nih komplain gitu ya, kok itu nih setiap barang kalau ada ibu bapak kamu datang ke sini ada aja yang hilang kata. Tapi kata Evelyn bilang bahwa ya udah sih biarin aja, toh juga nanti Steve bisa kok beliin yang baru buat aku tuh ya. Ngaco nih emang Evelyn nih. Dan setiap kali kedua orang tuanya Steve nih datang dari Inggris ke Filipina, namanya juga orang Eropa nih, datang ke daerah tropis, udah pasti kan pengen jalan-jalan dong, pengen merasakan suasana yang berbeda. Itu tuh Steve pasti ngajakin mereka tuh jalan-jalan gitu, nginep di mana. Nah pada saat jalan-jalan yang ini nih, orang tuanya Steve, terutama Margaret tuh udah ngerasa ada yang berbeda nih sama menantunya. Margaret sama Alan tuh sering banget mergokin kalau si Evelyn itu tuh lagi ngobrol sama orang gitu lewat telepon, sambil ketawa-ketawa, sambil ngobrol dengan bahasa yang mereka nggak ngerti gitu. Dan Evelyn tuh sibuk banget sama handphonenya, kalau dia lagi nggak telepon-teleponan ya dia teks-teksan gitu, kayak kirim pesan ke orang lain gitu, sambil senyum-senyum gitu. Pada saat itu tuh Alan bahkan
mencurigai kalau si Evelyn ini tuh kayaknya menantu kita kayak lagi selingkuh deh gitu. Ngomong tuh sama Margaret kayak gitu. Karena mendengar Alan ngomong kayak gitu dan dia juga ngerasain hal yang sama sebenarnya ya. Margaret tuh jadi makin kepikiran, apa bener nih menantu gue selingkuh? Apa iya? Apa harus nih gue kasih tahu nih sama anak gue kalau istrinya tuh selingkuh gitu. Tapi Margaret tuh masih mikir kayak ulur-ulur waktu kayak nanti deh ya kita cari waktu yang tepat buat ngomong sama si Steve ini. Sampai pada akhirnya nih si Margaret sama Alan kan harus balik nih ke Inggris. Dan pada saat itu juga mereka tuh belum punya kesempatan buat ngomong sama, kayak belum nemu waktu yang tepat gitu buat ngomong sama Steve. Tapi sebenarnya nih si Steve sendiri tuh udah curiga nih sama istrinya. Tapi kecurigaannya Steve ini bukan istrinya selingkuh, bukan. Karena uang rumah tangga yang selalu diberikan Steve setiap bulannya itu kalau nggak kurang hilang. Padahal nih ya, uang jajannya Evelyn sama uang rumah tangga itu sama Steve tuh dibedain. Beda, jadi jajan sama jajan, kebutuhan rumah tangga sama kebutuhan rumah tangga. Tapi ini kenapa uang kebutuhan rumah tangga selalu kurang atau hilang gitu. Dan setiap kali nih uangnya hilang, Evelyn tuh selalu nyalahin pembantu-pembantu di rumahnya. Si A nih yang ngambil, ini pasti si B nih yang ambil. Yang wadadidau banget nih menurut aku ya. Jadi si Stephen itu tuh kan ngasih uang ke Evelyn buat nyekolahin, buat bikin anaknya mereka tuh, anak pertama mereka Jessica ke sekolah internasional gitu ya. Evelyn, aku kasih uang buat kamu. Salah, anak kita si Jessica. Masukin tuh anak ya ke sekolah internasional. Karena bapaknya bule, kita nggak tahu apa kapan aku akan balik ke negara aku. Jadi anak kita sudah siap. Evelyn bilang, oke baby, aku akan menyekolahkan anak kita di sekolah internasional. Uangnya mana? Dikasihlah banyak tuh uangnya, ya kan? Tapi ternyata si Jessica ini bukan dimasukin ke sekolah internasional seperti apa yang bapaknya perintahkan, tapi justru dimasukin ke sekolah swasta, ke sekolah negeri yang gratis. Biar apa? Biar uang sekolahnya Jessica bisa diambil tuh sama si Evelyn. Ngaco emang nih, udah ngaco jadi istri, ngaco juga jadi emak. Sampai akhirnya nih si Steve ini tahu kalau ternyata Jessica tuh nggak disekolahin di sekolah internasional seperti maunya dia gitu. Tapi si Jessica ini tuh disekolahin di sekolah gratisnya Filipina. Murkalah si Steve ini gitu loh. Padahal gue tuh udah ngasih uang gitu loh yang cukup buat nyekolahin anak kita di sekolah internasional, dan ini tuh buat mereka gitu loh. Malah duitnya dihabisin sama si Evelyn. Nah Steve juga akhirnya tahu nih kalau ternyata uang biaya bulanan rumah tangganya itu tuh bukan dicolong sama para pembantunya, tapi melainkan dihabiskan juga sama Evelyn. Murka banget nih si Stephen, sampai saking murkanya dia tuh, ya udah deh, gue mendingan keluar dari rumah dulu deh ya. Lu tinggal deh di rumah sini deh. Gue mau tinggal deh di apartemen kantor nih. Kebetulan ada Mike tuh di situ. Mendingan gue tinggal sama Mike aja deh di apartemennya kantor, daripada gue tuh ketemu sama lu tuh pengennya marah-marah gitu. Saking baiknya tuh si Steve ya, saking cintanya sama Evelyn, dia memilih buat ninggalin rumahnya buat nggak marahin istrinya. Aduh, Steve, baik banget Steve. Dan setelah beberapa hari berpikir nih di apartemen bareng Mike nih, akhirnya Steve tuh memutuskan buat memberi 2 pilihan kepada istrinya si F. Jadi kayak, kamu mau cerai aja sama aku, kita selesai aja di sini, atau kamu mau tetap mempertahankan rumah tangga kita nih, tapi kamu balikin nih uang-uang yang udah kamu ambil dari aku dan dari anak kita nih si Jessica. Dan kamu tuh harus pergi ke kampus tuh buat kuliah kalau kamu tetap mau mempertahankan hubungan kita gitu. Segitunya tuh Stephen masih mikirin masa depan istrinya, masih disuruh sekolah itu istrinya, karena kan memang awalnya waktu awal nikah kan si Evelyn ini buta huruf ya, nggak pernah belajar. Steve tuh pengen banget istrinya tuh jadi wanita berpendidikan. Sampai akhirnya di tanggal 18 Juli 2002, Margaret dan Ellen tuh mendapatkan telepon dari si Mike yang mengabarkan bahwa Steve itu udah meninggal. Walaupun Margaret sama Ellen ini sebenarnya nggak mau percaya sama berita yang dikasih sama Mike, tapi pada kenyataannya keduanya pun langsung berangkat nih dari Inggris ke Filipina buat ngelihat anak mereka. Malam itu ya, Steve sama Mike ini kan tidur di apartemen milik perusahaan mereka. Dan walaupun mereka tidur di apartemen yang sama, tinggal di apartemen yang sama, tapi mereka tuh tidur di kamar yang berbeda gitu. Nah malam itu tuh Mike ngedenger kayak suara Steve tuh teriak kayak hey gitu. Terus dibarengin sama suaranya Steve itu, Mike itu ngedenger suara tembakan sebanyak 3-4 kali gitu. Nah ngedenger suara tembakan itu Mike tuh langsung lari kan menuju kamarnya Steve nih. Dia mau lihat ada apa gitu. Nah, waktu Mike nih sampai ke kamarnya Steve, Mike tuh
cuma bisa diem gitu ya, nge-freeze beberapa detik karena ngeliat Steve, manusia baik hati ini sekarang sedang terbujur kaku di tempat tidurnya bersimbah cairan merah. Beberapa detik kemudian akhirnya nih si Mike keluar rumah, teriak-teriak minta tolong orang, bilang kalau temennya itu sama orang gila, dan dia yakin nih, dia tahu siapa pelakunya. Dia merasa bahwa pelakunya itu adalah Evelyn. Dan waktu Margaret sama Ellen datang nih ke Filipina, sampai ke acara anaknya nih, acara persemayaman anaknya gitu ya di rumah duka. Mereka tuh ngelihat Evelyn tuh cuma duduk aja nih di samping peti mati suaminya, tapi sama sekali nggak nemuin mertuanya gitu loh. Dan Margaret sama Ellen tuh ngerasa bahwa Evelyn ini tuh nggak sedih gitu loh sama sekali. Lalu kemudian kepolisian Filipina ini tuh melakukan investigasi kan atas kejahatan yang terjadi sama Steve. Tapi investigasi yang mereka lakukan tuh lambat banget gitu. Sampai bikin Margaret sama Ellen tuh ngerasa gregetan gitu. Ini kok lama banget? Kok bukannya cepetan nih diinvestigasi nih? Harus ketemu nih siapa pelakunya gitu. Pihak kepolisian Filipina tuh justru ngerasa kejahatan yang terjadi sama Steve ini tuh berhubungan sama perusahaannya, teman-temannya Steve di tempat kerja gitu. Karena pihak kepolisian Filipina tuh ngerasa gajinya Steve ini besar banget. Wadadidau, emang ngaco nih. Mereka tuh merasa kayaknya teman-temannya Steve tuh jealous deh nih sama Steve, karena gajinya Steve tuh jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka tuh punya motif buat si Steve ini. Padahal nih ya, kalau dilihat dari tingkat pendidikan, kayaknya Steve tuh tingkat pendidikannya jauh lebih tinggi nih daripada teman-temannya di Filipina. Terus kalau dilihat dari jam terbang atau dari pengalamannya ya, kayaknya juga udah nggak diragukan lagi nih. Karena kan Steve itu pindah nih dari Inggris ke Hong Kong, ke Filipina, ke Hong Kong, ke Filipina lagi. Jelas dong, nggak bisa diragukan nih jam terbangnya Steve. Apalagi Steve ini kan ekspatriat ya. Ekspatriat tuh kayaknya di mana-mana emang gajinya gede nggak sih? Di Indonesia juga ekspatriat tuh kan gajinya gede, iya nggak sih? Jadi seharusnya motif atau mencurigai temen kerjanya Steve tuh harusnya sih nggak ada sama sekali ya. Dan karena pihak kepolisian Filipina ini kerjanya lama banget nih, lambat banget, bikin si Margaret tuh makin gregetan ya. Akhirnya si Margaret ini pun memutuskan buat menyewa private investigator, detektif swasta gitu di sana untuk memecahkan atau menyelesaikan kasus yang terjadi pada anaknya. Dan ternyata usahanya Margaret buat nyewa detektif swasta itu nggak sia-sia, karena si detektif swasta yang nggak mau dipublish identitasnya ini dapat menemukan 2 orang yang bertanggung jawab dan berada di apartemen Steve dan Mike malam itu. 2 orang tersebut bernama Arnold Adorai dan Alexander Dagami. Detektif swasta ini menyerahkan mereka nih ke pihak kepolisian. Akhirnya pihak kepolisian pun menghubungi Mike nih. Diminta untuk mengidentifikasi kedua orang itu, dan Mike 100% yakin bahwa mereka berdua adalah pelaku yang menghabisi Steve, si orang baik ini. Mereka pun udah nggak bisa berkelit lagi dan mengakui bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Steve di malam tanggal 17 Juli itu. Dan mereka juga menyatakan bahwa nggak cuma mereka berdua nih yang bertanggung jawab, yang terlibat dalam kejadian ini, karena ada 1 orang lagi nih yang bernama Robin Butans yang ikut dalam kejadian ini gitu. Dan kalian tahu nggak Robin Butans tuh siapa? Jadi Robin Butans itu adalah istrinya Nita, kakaknya Evelyn, yang diambil sama Steve dari kampung halamannya nih buat kerja menjaga anak-anaknya Steve sama Evelyn. Dan walaupun udah ada 3 orang nih yang masuk penjara dan diadili nih atas kematian anaknya, tapi Margaret ini ngerasa belum puas karena dia ngerasa ada 1 orang lagi nih yang bertanggung jawab atas kejadian ini, atau paling enggak ngedalangin kejadian ini. Dan dia yakin bahwa Evelyn adalah orang keempatnya. Karena Margaret ini keras kepala banget ya sama kasus yang terjadi sama anaknya nih, dia tuh terus mendesak ketiga pelaku tuh buat mengakui sebenarnya Evelyn nih, menantunya tuh tersangkut gak sih sama kasus kali ini gitu. Dan karena terus-terusan didesak sama Margaret nih, akhirnya salah satu di antara ketiga pelaku itu menawarkan buat memberikan rincian kejadian yang terjadi pada malam naas tersebut, asalkan dia tuh diberi keringanan hukuman. Dan kepolisian Filipina pun menerima tawaran tersebut. Dan orang tersebut adalah Robin Button yang merupakan kakak iparnya Evelyn. Robin bercerita pada malam kejadian tersebut dia tuh dijemput nih sama 3 orang. 2 orang laki-laki yaitu Arnold Adorai dan Alexander Dagabi, serta 1 orang perempuan yaitu Evelyn Davis. Waktu dijemput nih Robin tuh nggak tahu dia tuh mau kemana.
Dia tuh naik aja ke mobil, udah ada 3 orang itu. Terus Evelyn di situ bilang kalau udah pokoknya ikut aja sama kita, temenin aku nih, aku perlu temen. Pokoknya kamu diem aja di mobil sama aku gitu kan. Evelyn terus ngasih nih uang ke Robin yang lumayan banyak nih, menurut Robin tuh banyak. Dan karena udah dapet uang, dikasih uang dari Evelyn, mau nggak mau ya dia tuh ya udahlah ikut aja lah, udah dikasih duit cuma buat nungguin doang gitu. Setelah si Robin ini menerima uang dari Evelyn, mobil yang mereka tumpangi pun akhirnya meninggalkan rumahnya Robin nih dan berhenti di depan sebuah apartemen yang sebenarnya Robin sendiri nggak tahu nih apartemennya itu tuh miliknya siapa. Setelah mobil yang mereka tumpangi itu berhenti, 2 orang di dalam mobil itu pun keluar dari mobil dan masuk ke dalam apartemen. Dan nggak lama kemudian nih lagi duduk-duduk nih si Robin, tiba-tiba Robin tuh ngedenger suara 3-4 kali dari dalam apartemen. Dan beberapa detik kemudian Robin itu melihat ada 2 orang menggunakan penutup muka tuh keluar dari apartemen itu dan masuk ke dalam mobil mereka. Jadi dia tuh masih kaget karena ngedenger suara, kan sekarang kaget lagi karena ngelihat ada 2 orang dengan penutup muka tuh masuk ke dalam mobilnya mereka. 2 kali tuh kagetnya tuh si Robin tuh. Tapi kemudian Robin pun menyadari bahwa kedua orang yang memakai penutup wajah itu adalah Arnold Adorai dan Alexander Dagabi, 2 orang yang udah ngejemput dia di rumahnya. Karena beberapa saat kemudian kedua orang ini tuh membuka penutup wajah mereka. Robin pun bercerita bahwa ternyata salah satu di antara kedua pelaku tersebut adalah memang selingkuhannya si Evelyn, yaitu si Arnold Adorai. Jadi selama ini uang yang diberikan sama si Steve yang selalu hilang, uang bulanan yang diberikan Steve yang selalu hilang, uang sekolah yang seharusnya dibayarkan untuk Jessica, ternyata semuanya diberikan kepada si Arnold Adorai tersebut. Kacau banget emang nih si Evelyn nih. Ini definisi perempuan yang gak tahu diuntung nih. Si Evelyn ini nih bener-bener nih. Evelyn ini udah dapet suami dengan gen bule gitu ya. Gen yang banyak diidam-idamkan sama banyak perempuan Asia. Terus Steve ini juga baik banget, royal banget, meratukan banget Evelyn. Evelyn tuh dibikin ratu, jadi ratu nih di rumahnya sendiri sama si Steve ini. Bahkan Steve ini tuh memberikan uang bulanan nih buat keluarganya si Evelyn di kampung halamannya sana gitu kan. Bukannya berterima kasih nih sama si Steve, dia malah memilih buat berselingkuh sama laki-laki lokal bernama Arnold Adorai, bekerja sebagai satpam di pasar. Gaji tahunannya aja itu lebih kecil daripada uang bulanannya yang dikasih Steve. Ngaco kan si Evelyn ini, greget kan ngedengernya jadinya. Dan Evelyn ini tuh merencanakan nyawanya sendiri sama selingkuhannya tuh. Ngaco banget emang nih si Evelyn ini. Gemes banget ya pokoknya. Demi buat apa? Jadi demi buat menguasai kekayaan suaminya sendiri dan buat dibagi nih bareng sama selingkuhannya. Ngaco emang Evelyn. Kesel banget deh beneran. Jadi kayak aku ceritain tadi ya kan, Steve itu memang sempat ngancam si Evelyn nih buat nyeraiin Evelyn kalau Evelyn nggak mau ngembaliin uang-uang yang udah diambil dari dia dan dari anak mereka si Jessica. Jadi mungkin si Evelyn nih bingung ya, gimana nih kalau diceraiin, nggak punya duit lagi ya kan, harus kembali bekerja sebagai wanita di bar. Kalau dia nggak ngembaliin juga, mau ngembaliin juga uangnya dari mana, mungkin udah habis diambil sama selingkuhannya. Jadi dia mungkin udah kalut dan berpikir ya udahlah, habis si Steve nih, yuk kita habis yuk gitu ngomong kali ya sama selingkuhannya. Dan karena udah fix nih keduanya nih buat rencananya nyawanya Steve, akhirnya si Arnold ini ngajak salah satu temennya yang sama-sama kerja sebagai satpam pasar yang bernama Alexander Dagabini untuk ikut nih dalam rencana mereka. Nah karena ditawarin uang yang banyak dan dia pikir juga resikonya kecil nih karena si bule ini gak punya sanak saudara nih di negara ini, akhirnya si Alexander Dagabi pun setuju nih sama tawaran yang ditawarkan sama Arnold ini. Sampai terjadilah malam yang naas tersebut. Steve kehilangan nyawanya di tangan selingkuhan istrinya sendiri. Aduh, Steve. Dan karena pengakuan kakak ipar Evelyn sendiri yaitu Robin Button, akhirnya Evelyn pun dinyatakan bersalah oleh pengadilan Filipina. Evelyn menghadapi hukuman penjara 40 tahun tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Hal menyakitkan lainnya bagi Evelyn bukan hanya hukuman penjara selama 40 tahun, tapi dia juga kehilangan hak asuhnya terhadap kedua anaknya yang kemudian dibawa pergi, yang kemudian diasuh dan dibawa ke Inggris oleh kedua mertuanya. Margaret berjanji kepada Evelyn untuk menjaga kedua cucunya dengan baik di Inggris.
Evelyn, kok bisa-bisanya kamu membuang permata yang bersinar dengan cerah, yang menerangi masa depanmu dengan sangat terang itu, dengan seonggok arang yang bahkan dibakar pun gak bisa arangnya tuh. Juga bisa jadi pembelajaran buat kita bersama nih yang udah punya pasangan. Kalau pasangan kita udah baik sama kita, udah jadi pasangan yang green flag gitu ya, ya kurang-kurang sedikit, misalnya kurang romantis, kurang perhatian dikit, ya udah nggak apa-apa lah, terima aja lah. Karena kita nggak tahu apakah kemudian kita akan mendapatkan yang green flag nantinya atau yang red flag gitu kan. Bisa rugi 2 kali kita tuh.